saya 1910416861. Saya dari kelas A1 pagi. Mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen Pak Adi Mursalim, SEMM. Langsung saja ke kasus yang pertama. Diketahui permasalahan penugasan produk kue perusahaan Sikoko, yang mana dibantu 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan dibagi di bagian adonan, memasak, memotong, membantu, dan mengemas, dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Paijo dengan 65 adonan, 50 memasak, dan 60 memotong, dan 70 mengemas. Sedangkan Paija 55 adonan, 45 memasak, dan 60 memotong, dan 55 mengemas. Sedangkan Wanto dengan 50 adonan, 60 memasak, 75 memotong, dan 70 mengemas. Selanjutnya Wanti dengan 40 adonan, memasak 55, dan memotong 65, dan mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan anggaran agar diperoleh biaya upah paling murah. Diselesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian langkah yang pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil 65 dikurang 50, yaitu 15. Dan memasak 50 dikurang 50, yaitu 0. Dan sedangkan memotong 50 dikurang 60, yaitu 10. Dan mengemas 70 dikurang 50, yaitu 20. Sedangkan Paija 10 untuk adonan, dan 0 untuk memasak, dan 15 untuk memotong, dan 10 untuk mengemas. Selanjutnya Wanto dengan 0 untuk adonan, dan 10 untuk memasak, dan 25 untuk memotong, dan 20 untuk mengemas. Sedangkan Wanti dengan 0 adonan, 15 memasak, 25 memotong, dan 20 mengemas. Langkah yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicarikan lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Dengan sebelumnya di Paijo dengan kolom adonan 15, dan di kolom memasak yaitu 0, dan di kolom memotong yaitu 10, dan mengemas yaitu 20. Di sini sesudahnya yaitu 15, 0, 0, dan 10. Paija dengan 0 di adonan dan memasak yaitu 0. Selanjutnya memotong yaitu 0, dan mengemas 10. Tentunya Paija dengan 10 adonan, dan 0 memasak, dan 5 memotong, dan 0 mengemas. Dengan Wanto yaitu dengan 0 adonan, 10 memasak, 15 memotong, dan 10 mengemas. Selanjutnya Wanti 0 adonan, 15 memasak, 15 memotong, dan 10 mengemas. Langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisan. Misalnya, jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebagai 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0,
Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan yang hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan dari metrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 4 dan 3, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun hanya masih dalam yang sama, sehingga dapat dipastikan dalam masalah sebelum optimal dan perlu diperhatikan dalam langkah berikut. Langkah 4, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarikan garis yang mengunduhkan minimal 2 buah nilai 0, seperti perhatikan pada tabel di bawah ini. Jadi di baris paijo terdapat 2 0, yaitu di baris memotong dan memasak. Dengan baris paija yang memiliki nilai 0, yaitu di barisan memasak dan memotong dan mengemas. Selanjutnya di wanto memiliki nilai 0, yaitu di barisan adonan. Selanjutnya di barisan wanti memiliki nilai 0 di barisan adonan. Langkah kelima, perhatikan nilai 0 yang belum terkena garis. Pilihlah nilai yang paling kecil. Dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan menggunakan untuk menambahkan nilai-nilai yang terkena garis ganda dengan langkah ini sebagai berikut. Paijo 10 di barisan adonan dan barisan memasak yaitu 0, barisan memotong 0 dan mengemas 10. Paija dengan 20 di barisan adonan dan memasak adalah 0, memotong 5 dan mengemas 0. Sedangkan wanto 0 di barisan adonan dan 10 di barisan memasak dan memotong yaitu 5 dan 0 di barisan mengemas. Sedangkan di wanti 0 di adonan dan memasak 15, memotong dengan 5, dengan mengemas yaitu 0. Langkah yang keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tersemir dalam jumlah barisannya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sebagai jumlah karyawan yang akan ditugaskan. Berada di baris kolom berbeda artinya tabel penugasan di antara sudah optimal. Kesimpulan di sini, Paijo dialokasikan pada tugas memotong 60, sedangkan Paija di barisan memasak 45, dan Wanto dialokasikan pada penugasan adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Jadi total semuanya adalah 215. Langsung saja ke kasus yang kedua. Seseorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di tempat daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman ditentukan didasarkan pada perolehan nilai. Keuntungan yang diperoleh atau diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan potensi kerja mereka saat ini dan pengalaman terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila dapat peroleh keuntungan dari setiap salesman dari setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan diperoleh maksimal. Lokasi salesman yang pertama di salesman yang 1 yaitu 1000, di lokasi kedua 900, lokasi ketiga 1100 dan lokasi keempat 900. Sales yang kedua di lokasi yang pertama 1100 dan di lokasi kedua 1000, di lokasi ketiga 950 dan di lokasi keempat 950. Salesman yang ketiga yaitu 1050 dan 950 di lokasi kedua dan 900 pada lokasi ketiga dan 1050 di lokasi keempat. Salesman yang keempat yaitu di lokasi pertama 1050 dan di lokasi kedua 1000, di lokasi ketiga 950 dan di lokasi yang keempat yaitu 1000. Penyelesaian di sini, tunjukkan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehkan keuntungan yang maksimal sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungaria adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris yang
dengan hasil sebagai berikut. Di barisan pertama yaitu yang paling terbesar adalah yang 1000, barisan kedua adalah 1100, barisan ketiga 1050, dan barisan keempat adalah 1150. Hasil ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, barisan ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Tabel kedua, perhasilan perbaikan pertama. Di lokasi salesman 1 yaitu 100, di lokasi kedua 200, di lokasi ketiga 0, dan di lokasi keempat 200. Sales yang kedua yaitu lokasi 1 0 dan lokasi 2 100, dan di lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Sales yang ketiga di lokasi yang pertama 0, lokasi kedua 110, dan di lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Sales keempat, lokasi 1 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga 200, dan lokasi keempat 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai tertentu di nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100, sehingga diperolehkan setiap tabel 3. Tabel ketiga akhir optimum. Sales yang pertama yaitu 100, sales kedua di lokasi yang kedua 100, di lokasi ketiga 0, dan lokasi keempat 200. Di salesman yang kedua di lokasi yang pertama 0, lokasi kedua 0, di lokasi ketiga 150, dan di lokasi keempat 150. Sales ketiga dengan di lokasi pertama 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, dan lokasi keempat 0. Sales keempat di lokasi yang pertama 0, di lokasi yang kedua 150, lokasi yang ketiga 200, dan di lokasi keempat 150. Berdasarkan penugasan yang dibuat dari atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150, yaitu total 4300. Langsung saja ke tugas yang selanjutnya. Di tugas materi, apa peramalan itu? Peramalan dalam bahasa Inggris yaitu forecasting adalah suatu teknik analisis perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Soal yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jenis peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Beberapa alasan utama tentang pentingnya peramalan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi jadi lebih aktif. Nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan metode forecasting. Metode forecasting dibagi menjadi 2, yaitu peramalan secara kuantitatif, peramalan secara kualitatif. Peramalan secara kualitatif bermaksud ada peramalan yang digunakan mendapatkan analisis yang dideskriptif, sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan otomatis. Metode forecasting kuantitatif. Berikut merupakan metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut kelompok metode peramalan kuantitatif. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini bersifat lebih objektif atau subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode peramalan kuantitatif dipengaruhi oleh
emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman, peramalan sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kuantitatif terdapat tingkat akurat data aktual dibandingkan dengan metode lainnya. Nomor 5, jelaskan tahap dalam melakukan peramalan. Tahap pertama, menentukan tujuan peramalan. Perlu diingat bahwa presetting diperlukan untuk merencanakan masa depan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan memutuskan peramalan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah ini melibatkan mengidentifikasi data apa yang diperlukan dan data apa saja yang tersedia. Mengidentifikasi data ini akan berdebat pada pemilihan metode peramalan nanti. 4. Memilih dan memuji metode peramalan. Yang kelima, menghasilkan peramalan. Yang terakhir yaitu 5. Memantau keakurasi peramalan. Baik, hanya ini hasil video saya. Saya ucapkan terima kasih.